Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share ke teman-teman mengenai contoh-contoh soal beserta pembahasannya di bidang kompetensi tes karakteristik pribadi atau TKP prediksi CPNS tahun 2021 berdasarkan FR gitu ya teman-teman. Karena teman-teman yang sudah tes itu tidak sedikit ya teman-teman yang gagal di tes TKP-nya gitu ya teman-teman, sayang sekali. Meskipun pada tes karakteristik pribadi itu tidak ada poin 0 jika teman-teman menjawab soal tersebut, namun tetap ada tantangannya nih. Teman-teman harus tetap fight karena berdasarkan teman-teman yang sudah tes itu pilihan gandanya itu mirip-mirip banget choice-nya ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus jeli dalam memilih jawaban supaya teman-teman mendapatkan poin sempurna 5. Dan meskipun tes karakteristik pribadi ini tidak ada poin 0, tetapi passing grade-nya juga paling tinggi ya teman-teman, 166 dengan komposisi soal 45. Jadi ya cukup menguras pikiran ya teman-teman, menjawab 45 soal dengan memilih choice jawaban yang mirip-mirip banget gitu ya teman-teman. Nah, jadi saran dari aku, teman-teman memang harus perbanyak tryout dan latihan soal ya teman-teman. Nah, berikut aku rekomendasiin platform belajar online buat teman-teman agar teman-teman terbiasa gitu menjawab soal berbasis CAT supaya nanti pada saat tes SKD teman-teman nggak kikuk lagi dan teman-teman sudah bisa memanajemen waktu ya teman-teman, karena di sini satu soal itu kita nggak sampai 1 menit ya teman-teman, karena soalnya itu ada 110 sedangkan waktu yang disediakan itu hanya 100 menit. Aduh, jadi tantangan banget gitu ya teman-teman dalam mengikuti tes CPNS ya. Jadi buruan daftar di Sahabat CPNS karena bakalan bermanfaat sekali deh buat teman-teman, karena di situ banyak sekali jenis-jenis tryout yang dapat teman-teman akses di situ ya teman-teman, dan tentunya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB. Selain itu juga di Sahabat CPNS tidak hanya paket SKD juga ya teman-teman, ada paket bimbelnya, ada juga paket SKB dan paket P3K. Jadi udah lengkap banget di situ ya teman-teman. Dan jangan lupa gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal beserta pembahasannya. Simak terus ya teman-teman. Soal yang pertama, Anda dan rekan kerja Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka, ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda bersama rekan kerja Anda lakukan? Oke, kita lihat jawabannya. Yang A, memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. Oke. Yang B, membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk. Ya, bagus juga. Yang C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Lalu yang D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Yang E, membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Wah, pilihan jawabannya, choice-nya ini bagus semua ya teman-teman. Pasti bingung kan ya? Tapi nggak perlu bingung. Di sini kan yang menjadi inti dari soal di sini untuk menarik pengunjung ya. Jadi apa yang harus kita lakukan bersama rekan kerja kita ya teman-teman. Jadi di sini dari soal di sini pamerannya ibaratnya tuh belum berjalan. Jadi pameran tersebut baru mau diadain gitu ya teman-teman. Jadi yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah konsepnya. Oke? Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Karena langkah terlebih dahulu itu membuat konsep stand pameran yang menarik sebagai poin 5. Karena dari soal di sini kita baru diminta untuk menjadi panitia. Nah, jadi kegiatan pamerannya itu belum berjalan gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi pilihan jawaban yang lain itu adalah tindak lanjutnya gitu ya teman-teman.
setelah kita membuat konsep stand pameran yang menarik. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Belakangan beredar kabar di kantor Anda bahwa sebagai pegawai yang memiliki penjualan terendah akan mendapatkan pengurangan gaji maksimal sesuai dengan hasil rapat evaluasi kerja yang akan diumumkan akhir bulan ini. Sikap Anda terkait hal ini, berarti sikap kita sebagai seorang karyawan gitu ya teman-teman, sebagai seorang pegawai gitu ya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, merasa cemas karena hasil penjualan bulan ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Yang B, tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang C, mencari informasi dari atasan terkait hasil evaluasi kerja agar bisa bersiap-siap jika saya termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji. Yang D, tidak terlalu khawatir karena berita tersebut bisa saja tidak benar. E, tetap tenang karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan bulan ini. Oke, dari soal kita dapat kuncinya di sini belakangan beredar kabar. Jadi baru sekedar kabar ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita pilih opsi jawaban jangan langsung mengambil tindakan gitu ya teman-teman. Jadi memastikan kebenaran info tersebut, memastikan kabar yang beredar tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tetap tenang dan memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi meskipun Anda ini mungkin saja termasuk dalam daftar pegawai yang mendapat pengurangan gaji, tapi kita harus tetap bersikap tenang dan memastikan bahwa berita tersebut itu benar. Jika memang sudah ada keputusan, ya barulah ada tindak lanjutnya gitu ya teman-teman, karena ini kan baru sebuah kabar gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bulan depan Anda akan mengikuti tes yang akan mempengaruhi kinerja Anda ke depan. Tes ini merupakan kali kedua yang Anda ikuti setelah gagal dalam mengerjakan tes pertama dengan baik. Namun, waktu pelaksanaan tes gelombang pertama tersebut bersamaan dengan acara penting keluarga Anda. Maka saya akan yang A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan atasan agar dapat mengikuti tes di gelombang selanjutnya. Yang B, akan mengikuti tes tersebut dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan hasil dari tes yang pertama. Oke ya. Yang C, meminta izin pada atasan untuk tidak mengikuti tes tersebut. Oke, yang C jelas enggak ya teman-teman, bukan sikap yang profesionalisme gitu ya teman-teman. Yang D, akan belajar sungguh-sungguh dan berharap semoga ada pengunduran jadwal tes. Ini juga enggak masuk ya teman-teman, karena berharap ada pengunduran jadwal tes, sedangkan dari soal itu enggak ada kendala apa-apa di tes kedua. Di sini acara penting keluarga itu berbarengan atau serta dengan tes gelombang pertama. Itulah yang menyebabkan Anda gagal gitu ya teman-teman. Kalau yang E, memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada tes selanjutnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan atasan agar dapat mengikuti tes di gelombang selanjutnya. Kenapa bukan yang B? Yang B juga bagus ini ya teman-teman, akan mengikuti tes tersebut dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan hasil dari tes yang pertama. Namun opsi A ini lebih baik karena mempersiapkan diri sejak awal itu lebih baik karena Anda pernah gagal ya teman-teman di tes gelombang pertama, dan membicarakan dengan atasan agar dapat mengikuti tes di gelombang selanjutnya. Itu lebih baik ya teman-teman. Itu berarti kita meminta izin kepada atasan. Setidaknya kita meyakinkan atasan juga dalam pembicaraannya tersebut bahwa kita bersungguh-sungguh. Maksudnya berusaha agar tidak gagal lagi seperti gelombang yang pertama. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di salah satu perusahaan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini Anda melihat rekan Anda melakukan pungutan liar ke beberapa orang. Sikap Anda adalah yang A, membiarkan saja itu terjadi. Jelas bukan. Yang B, hanya mengamati dari luar. Bukan. Yang C, ikut terlibat. Ini apalagi. Yang D, segera bereaksi dengan melaporkannya ke atasan. Oke, bisa juga. Yang E, menegur dengan tegas dan mengingatkan agar tidak mengulanginya. Oke, jadi di sini sikap kita ya teman-teman, kan yang ditanya sikap kita. Sebaiknya itu adalah menegur dengan tegas dan mengingatkan agar tidak mengulanginya.
Karena dalam hal ini berarti Anda ini menunjukkan bahwa memiliki kemauan dan kepedulian untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gitu ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita jika melihat rekan kita yang bertindak kurang baik, tidak sesuai dengan prosedur, itu lebih baik kita menegurnya dengan tegas dan mengingatkan agar tidak mengulanginya. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata ada instruksi yang salah dari atasan sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, saya tetap mengulanginya meskipun sambil sedikit melampiaskan kekesalan kepada atasan. Ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman. Saya tetap mengulanginya, iya itu baik, tapi dengan melampiaskan kekesalan kepada atasan itu kurang tepat ya teman-teman, kita sebagai bawahan. Oke, yang B, meskipun dia atasan saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain tersebut. Ini juga kalau menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Kita sebagai bawahan, kita nggak sepatutnya memberi teguran keras kepada atasan, terlebih atasan itu kan memberi instruksi tidak sengaja ya teman-teman. Yang C, saya mengulanginya meskipun dalam hati merasa sangat marah. Saya mengulanginya itu baik, tetapi nggak juga berarti dengan terpaksa ini ya teman-teman, kurang tepat. Kalau yang D, saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya, jelas tidak tepat ya teman-teman. Itu nggak mencerminkan sikap kita sebagai karyawan yang profesional gitu ya teman-teman. Kalau yang E, saya bersedia mengulanginya dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, karena opsi E ini kita bersedia mengulangi pekerjaan tersebut dan kita meminta lebih berhati-hati. Itu berarti kita memberi tanggapan, memberi teguran itu secara sopan, secara halus gitu ya teman-teman, bukan dengan teguran yang keras gitu ya teman-teman. Karena soal ini itu bertujuan untuk mengetahui usaha kita dalam menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan. Bisa ya? Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Anda dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam sebuah tim kerja, namun proyek kerja yang Anda pimpin tersebut tidak memberikan hasil yang cukup optimal karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh anak buah Anda. Maka Anda akan, jadi di sini dari soal kita posisinya sebagai pimpinan ya teman-teman, pimpinan sebuah proyek. Jadi ada terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak buah kita gitu ya teman-teman, sehingga hasil proyek tersebut enggak optimal. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang B, merasa bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam tanggung jawab saya. Jelas kurang tepat ya teman-teman. Kita kan pimpinan, jadi kitalah yang bertanggung jawab juga gitu ya teman-teman, dalam apapun yang terjadi dalam proyek tersebut ya teman-teman. Yang C, meminta pertanggungjawaban pada anak buah tersebut atas semua yang terjadi. Yang D, turut bertanggung jawab karena bagaimanapun saya juga sebagai pimpinan proyek tersebut. Yang E, merasa bahwa hal tersebut hanya menjadi kekeliruan anak buah saya saja. Oke, jadi sikap kita dalam menyikapi kalau proyek itu tidak optimal karena ada terjadi kesalahan oleh anak buah kita, itu lebih tepatnya yang D ya teman-teman. Di sini turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga itu saya sebagai pimpinan proyek tersebut. Karena pada opsi D ini menunjukkan bahwa kita sebagai pimpinan ini dapat mengatasi kesalahan yang terjadi dalam kelompok kerja secara bijaksana. Gitu ya teman-teman, bisa kan? Oke, bisa dong. Kita langsung ke contoh soal berikutnya. Anda bekerja dalam sebuah tim kerja. Ketika muncul masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan hal yang menjadi kewajiban Anda, maka Anda akan... Oke, jadi kita ini ada dalam sebuah tim kerja. Nah, jika ada timbul masalah dan berkaitan dengan kita, sebaiknya kita ngapain gitu ya teman-teman. Yang A, mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut. Jelas tidak tepat ya teman-teman kalau kita mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan gitu ya teman-teman. Kalau yang B, bertanggung jawab terhadap hal tersebut dan mencari solusinya. Bisa. Yang C, membiarkan masalah tersebut begitu saja.
kurang tepat ya teman-teman. Jika membiarkan masalah tersebut berarti kita tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Yang D, melihat apakah ada rekan lain yang ikut bersalah dalam hal tersebut. Bisa juga. Yang E, menjelaskan pada rekan lain bahwa seharusnya ada rekan yang membantu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Karena apa? Karena di sini jika ada masalah pekerjaan yang berkaitan dengan kita, yang berkaitan dengan kewajiban kita, maka sikap yang baik itu adalah kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya teman-teman, dan mencari solusinya gitu ya. Dengan begitu, kita itu berarti dianggap mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam kelompok kerja dengan baik, karena selain kita bertanggung jawab, kita juga mencari solusinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan saya mempunyai agenda rutin di akhir tahun, yaitu setiap karyawan akan menilai kinerja karyawan lainnya. Salah satu rekan kerja saya memberikan penilaian yang jelek atas kinerja saya. Saya akan A, berusaha mencari kejelekan rekan kerja saya tersebut. B, merasa kecewa. C, introspeksi diri. D, merasa biasa aja. Yang E, tidak terima dan meminta penjelasan darinya. Jawaban yang paling tepat itu yang C ya teman-teman. Di sini materi dalam soal ini tentang aspek integritas diri. Jadi opsi C ini menunjukkan sikap yang bijak untuk dilakukan ya teman-teman jika ada karyawan lain itu memberikan penilaian yang jelek terhadap kinerja kita gitu ya teman-teman, maka sebaiknya kita introspeksi diri. Nah, jika opsi yang E ini ingin meminta penjelasan bisa, tetapi mintalah dengan cara yang baik ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi D ini menunjukkan bahwa Anda merasa kurang peduli dengan penilaian yang diberikan gitu ya teman-teman, karena kita merasa biasa aja gitu ya. Lah kalau pilihan jawaban yang B di sini hanya merasa kecewa namun tidak melakukan introspeksi diri, maka akan percuma aja gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi yang A di sini menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas diri yang kurang baik gitu ya teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman untuk membedakannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, respon Anda adalah yang A, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Yang B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Yang C, memberitahukan anggota keluarga mengenai hasil keputusan rapat. Yang D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Ataukah yang E, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Oke, ini jelas tepat sekali jawabannya adalah yang terbaik dengan poin 5 adalah yang E ya teman-teman. Karena di sini kita kan hanya sebagai notulen dan ini masih bersifat rahasia karena rapatnya itu rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan gitu ya teman-teman. Jadi soal ini itu bertujuan untuk mengetahui acara pernikahan Anda dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan yang awal sampai akhir kepada Anda. Dan Anda menyediakan hiburan yang dianggap oleh keluarga dan lingkungan sekitar merupakan hal yang kurang baik. Maka sikap Anda adalah yang A, berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari solusi. Yang B, tetap menyediakan hiburan tersebut namun dengan menyediakan susunan acara lain yang disesuaikan dengan lingkungan. Yang C, membatalkan untuk menyediakan hiburan. Yang D, tetap menyediakan hiburan tersebut seperti rencana semula. Yang E, mengganti dengan hiburan yang lain yang lebih cocok untuk lingkungan Anda. Yang A itu bisa juga ya teman-teman menjadi solusi yang tepat. Yang B itu kurang tepat ya teman-teman. Di sini tetap menyediakan hiburan tersebut, hanya susunan acaranya aja yang berbeda. Sedangkan hiburannya itu yang dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan lingkungan sekitar ya teman-teman. Jadi kurang tepat yang B. Sedangkan yang C, membatalkan untuk menyediakan hiburan itu bukan sebuah solusi ya teman-teman. Jadi kurang tepat. Yang D, tetap menyediakan hiburan tersebut seperti rencana semula. Sedangkan yang menjadi problem di sini adalah hiburannya ya teman-teman. Yang D juga kurang tepat. Berarti antara yang A atau yang E. Yang lebih tepatnya itu adalah dengan poin 5 yang E ya teman-teman.
Dengan kita mengganti hiburan tersebut dengan jenis hiburan yang lain yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut, maka kita ini sudah menunjukkan bahwa kita dapat beradaptasi dengan masyarakat yang majemuk. Seperti itu ya teman-teman. Jadi caranya tetap berjalan sesuai rencana dan tetap ada hiburannya ya teman-teman, dengan memilih hiburan yang cocok dengan lingkungan sekitar. Bisa ya teman-teman? Sekian videoku kali ini, sampai jumpa di part selanjutnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak atas supportnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke yang lainnya agar menebar lebih banyak manfaat lagi. Dan berikut ini beberapa paket tryout SKB dan paket bimbel SKB ya teman-teman, bagi yang sudah tes SKD, karena sudah sebagian besar itu sudah tes SKD ya teman-teman. Dan aku doain buat teman-teman yang masih menunggu jadwal tes SKD-nya, masih ada kesempatan untuk bergabung di Sahabat CPNS ya teman-teman. Dan aku doain mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik dan lolos sampai mendapatkan NIP ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.